Saya bantu nanti kalau ada urusan dengan masyarakat. Loh, kalau mau berpolitik di DPR, jangan di komisaris. Iya, 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 iya. Oke, tapi ternyata kan semua orang, apalagi sudah nggak ada oposisi ini, yang ditawarkan bukan ide, invoice. Sahabat Kolase, udah lama kita nggak ketemu. Nah, tadi dipaksa hari ini untuk membuka diskusi kita hari ini. Jadi, hari ini spesial. Kita ketemu orang yang spesial juga, Mas Alam Shah Saragih. Provokator. Kabarnya begitu. Jarang muncul, tapi sekali muncul bikin geger gitu ya. Provokator, tukang bully, apa lagi? Iya. Tapi dulu penyelamatku, Mas Alam. Oh iya, iya, iya. Waktu itu. Waktu apa Sepakat itu? kalau itu. Sepakat. Yang waktu ini, apa, GR dulu. Oh iya. Ya, kita lagi di tempatnya Mas Alam, di kantornya lah. Jadi ini sama kayak inilah, semi-semi salam perpisahan sebelum habis Sebelum masanya. berakhir di Ombudsman. Bulan apa ya Mas Alam ya? Januari 31 itu kita sudah Akhir. dimisioner ya, tinggal menunggu serah terima jabatan aja karena mungkin pertengahan Januari ini sudah mulai ada fit and proper untuk 18 calon pimpinan Ombudsman itu. Dan setelah itu terpilih, DPR sampaikan ke Presiden, Presiden lantik gitu ya. Kira-kira mungkin kita dulu SK kita 12 Februari, mungkin juga nggak beda-beda jauh dari situ. Pelantikan, serah terima jabatan selesai, born free. Nah, tapi kenapa salah nggak mau lanjut, Mas? Ya, saya emang sejak awal itu nggak pernah membayangkan akan 2 periode ya di Oke. sini. Jadi memang saya dulu masuk di Ombudsman, lihat situasi, terus saya lihat-lihat, ini lembaga sebetulnya strategis. Di luar sana itu Ombudsman itu memang punya peran cukup penting ya untuk pelayanan publik gitu, Iya, administrasi, disegani. Tapi di Indonesia sudah lama ada, Gus Dur dulu yang bentuk pertama kali namanya Komisi Ombudsman Nasional. Iya, Kon. Ada 9 orang. Nah, yang ke-9 ini khas Indonesia nih. Kalau Gus Dur nggak ada hubungannya sama NU juga kali ya? Ya, pasti ada. Makanya ruang salah satu ruang rapat utama kita itu kita kasih nama ruang Gus Dur. Abdul Rahman Wahid. Dulu pertama kali yang dari NU ada Mas Masdar. Farid Masudi. Jadi ada 9 orang. Bahkan ada aktivisnya. Itu Teten Mas Duki. Kang dulu Teten di sini. ya. Jadi Teten itu nulis satu artikel di Kompas tentang Ombudsman. Waktu itu belum ada ide KPK. Pentingnya Ombudsman. Marsilam panggil dia karena lihat tulisannya itu. Jadi Gus Dur mau bentuk Ombudsman. Nah, terjadilah pembicaraan. Dicari tokohnya yang waktu itu yang lagi jaksa yang legendaris, Pak Antonius Sujata. Ya. Dikumpulkan 9 orang-orang top itu. Ada Mas Masdar dari NU dan ada Pak Bagirmanan. Oh Prof. iya. Tapi hanya 3 bulan karena kemudian oleh itu diangkat jadi ketua MA ya. Ada Prof. Erna, Prof. Sunaryati gitu ya. Dan ada berapa lagi yang menurut saya orang-orang yang secara individu itu udah melembaga. Jadi orang siapa yang tidak kenal mereka gitu ya. Iya. Problemnya. Jalan, dia kayak kantor kecil, Komisi Ombudsman Nasional, ada sejumlah asisten, 10 tahun. Waktu itu memang ada wacana kenapa nggak pakai undang-undang. Seperti Waktu biasa. itu di awal kepres ya, Mas ya? Dulu dibentuk dengan kepres. Ceritanya kalau saya dengar-dengar dari Pak Anton dan yang lain, bilang dulu ke Gus Dur bilang, kalau nunggu undang-undang 10 tahun lagi baru ada. Udah kepres saja. Oke. Dan memang benar akhirnya undang-undang itu baru terbentuk 10 tahun 2008 dan 10 tahun kemudian baru ada namanya Lembaga Negara Ombudsman. Ya ini saya ikut-ikutan lah, ikut-ikutan NU. Tradisi seperti itu kan di Indonesia khas ya. Iya. Nah, jalan, kemudian dibentuk undang-undang, dia jadi lembaga negara.
terjadi perdebatan apakah anggotanya mau ditulis sebagai pejabat negara atau tidak. Prof. Sundaryati bilang, lembaga negara ya otomatis, tapi implikasinya nanti secara administratif berat loh kalau enggak. Betul lah, aneh aja kalau enggak. Di kemudian hari benar aja. Saya kebayang teman-teman yang pertama kali mengisi ada Mas Danang dan lain sebagainya ya, status mereka harus memperjuangkan anggaran dan lain sebagainya. Nah, rezim administratif kita itu kan sangat nomenklatur ya basisnya, nggak disebut di undang-undang. KPK karena disebut sebagai pejabat negara ya tidak masuk. Bahkan KY aja sekalipun sudah disebut konstitusi, kalau undang-undangnya nggak menyebut pejabat negara, jangan-jangan bukan dianggap pejabat negara. Nah, iya. Fasilitasnya nggak dapat juga itu sebagai pejabat negara. Tuh, saya masuklah ke sini kan. Oke. Masuk. Dulu juga sebetulnya nggak ada rencana ke sini. Ditelepon beberapa orang, suruh ikut, gitu saya bayangin ya sudah sampai 18 besar, nggak tahu. Kemudian tiba-tiba fit and proper, beberapa kenal kawan di sana masuk pula di sini. Masuk pertama di sini mulai ada problem-problem begitu ketika kita bicarakan anggaran. Saya bilang, nggak penting-penting amat. Di negara lain tuh nggak penting juga disebut pejabat negara atau enggak. Gitu. Tapi memang implikasi itu kerasa. Protokoler, bayangkan ya, ketua kita itu, kita manggil menteri dan sebagainya, waktu nanti di istana dia duduk harus di belakang menteri. Menterinya risih. How stupid we are gitu ya. Dan kita bangga dengan karena kebodohan. Administrasi memang. Ya. Jadi apa? Kalau Pak Prof Jimli dari sejak awal sudah sadar, makanya MK itu dia jaga betul. Negara administratif, negara protokoler, bekas koloni, sempurna kita. Makanya harus disiapin betul. Jadi tiba-tiba konstitusi kita bilang 4 tujuan bernegara. 1, melindungi segenap bangsa dan tanah air, keamanan, pertahanan. Yang kedua dibilang lagi tujuan didirikan negara ini untuk memajukan kesejahteraan umum. Mulai dari kesehatan, ekonomi rakyat, penyediaan infrastruktur dan lain sebagainya. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan amandemen akhirnya dikasih 20%. Indonesia satu-satunya negara yang mengafirmasi 20% dalam konstitusi mereka untuk pendidikan budgetnya. Yang keempat kan disebut ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan keadilan sosial. Lah 3 dari 4 tujuan bernegara ini kan pelayanan publik. Jadi saya suka bilang gitu. Saya bilang kalau mau ngomong negara ya ngurusin pelayanan publik, di luar itu nggak penting. Ngapain juga kita paksa negara ngurusin di luar 3 hal tadi gitu. Nah celakanya kan kita semua selalu menganggap bahwa negara menyelesaikan semuanya. Kita nggak mau jadi negara komunis, tapi imajinasi kita lebih dari komunis. Tapi di sisi lain, perilakunya juga banyak sekali kita mereduksi peran negara sampai ke hal-hal yang memang 3 tadi. Kita mau privatisasi semua. Jadi pernah sekali, waktu saya bilang ekspor benih lobster itu tidak konstitusional, ribut. Padahal maksud saya cuma ngomong sederhana dan itu cuma dalam satu liputan kecil di Kompas, tapi viral kemana-mana. Itu yang mungkin dibilang Ferry. Jarang ngumpul, tapi kalau jarang keluar, tapi pas keluar tuh kemudian bikin heboh. Saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin saya ada kualat-kualatnya di sana. Nah, tapi ini menarik Mas. Maksudku gini, ini kan ketika Mas Alam ngasih kajian gitu ya, atau sebetulnya kan itu nggak hanya sekarang ya, dulu zaman di Komisi Informasi kan juga sama gitu. Itu yang suka dibilang teman-teman Tempo, dulu tiba-tiba rekening gendut, dana bos yang begitu nih kita putus. Saya bilang saya ini punya kutukan sejarah apa ya, nggak ngerti saya. Nah, tapi justru yang mau tanya itu ya sebaliknya Mas. Jadi Mas Alam melihat sebetulnya secara umum yang harus diperbaiki sama penyelenggara pemerintahan itu apa sih gitu? Karena kalau tadi kan kasus-kasus yang dicontohkan itu kan sebetulnya clear ya, standpoint-nya berdasarkan undang-undang itu kan ya clear. Mungkin orang bisa berdebat gitu ya, macam-macam. Tapi saya ini orang yang apa adanya aja, jadi ngelihat loh kita sudah bersepakat bentuk negara untuk ini, kenapa sih rumit-rumit gitu ya? Terus misal kayak tadi ya, saya cerita nih, saya pakai topik yang belakangan aja yang mungkin orang masih ingat. Saya bilang kenapa nggak konstitusional? Ini kan untuk kesejahteraan rakyat, iya, tapi kan undang-undang udah bilang karena benih lobster ini belum bisa dibibitkan, belum bisa dibudidaya, ya jadi sumber daya alam, maka ya karena terpaksa kita harus ekspor supaya nggak ada, ya harus BUMN dong.
Kalau disuruh swasta, mereka pedagang, nggak akan terpikir menginvest keuntungannya untuk mengembangkan teknologi budidaya. Nggak mungkin pemerintah mengintervensi swasta. Tapi kalau BUMN, keuntunganmu invest untuk pengembangan budidaya, silahkan swasta masuk. Menurut saya kan sesederhana itu. Itu yang saya bilang nggak konstitusional. Kok saya dianggap Jadi kalau ribut. biasanya Mas, kalau apa ya bahasa yang rumusin isu gitu ya. Iya. Kan Mas Alam itu kan jarang-jarang keluar ya. Tapi begitu Keluar di keluar media rame maksudnya. begitu ya. Iya. Tapi begitu keluar pasti viral dan pasti rame, serius gitu loh. Nah itu biasanya memang disiapkan betul, dikaji betul atau memang instingnya untuk perbaikan terhadap pelayanan publik sudah dari dulu atau gimana? Iya, karena saya bilang tadi apa adanya kan semua saya lihat harusnya begini gitu kan. Dalam praktek macam apa, terus kenapa terjadi perbedaan ya saya sampaikan aja dan itu memang saya lihat agak mendasar gitu selalu. Ini problemnya apa sih? Dia artifisial atau mendasar? Kalau mendasar ya saya sampaikan problem mendasar. Rame kayak tadi kan akhirnya. Iya. Terus saya bilang kalau Anda nggak mau pakai BUMN, kita tiru negara lain yang nggak punya BUMN. Mereka bentuk sovereign wealth fund untuk kelautan. Cina itu punya sovereign wealth fund luar biasa besarnya dan salah satu dari sumber daya laut. Norwegia nggak usah kita omongin, gitu ya. Dan ini kan kemudian bisa dipakai negara untuk menginvest budidaya di sana untuk pengembangan salmon. Di luar negeri aja orang mancing aja kena charge supaya bisa dipakai untuk mengembangkan budidaya supaya keberlanjutan jalan kan rezim stok itu namanya. Saya ngelihat kita nih waktu ada kebijakan kita mau apa nih? Oke, Bu Susi dulu konservasi rezimnya. Oh ini kayaknya mau jadi rezim stok, nggak ada masalah bagi saya. Cuma maksud saya ya konsisten aja gitu loh. Nah sesederhana itu sebetulnya Fer. Bukan juga dengan analisis yang gimana gitu ya. Dan saya ngomong apa adanya ketika diwawancara. Tapi kayaknya memang kalau di Republik ini Mas, nggak perlu serius-serius. Kita lihat ya, soalnya masalahnya banyak. Itu jadi nggak perlu dipilih. Ngomong apa aja itu pasti masalah serius. Justru di balik yang tadi Mas Alam sampaikan itu yang memperumit situasi itu memang kepentingan itu ya. Ya nggak tahu. Yang jelas saya diserang waktu itu dibilang ombudsman tidak adil. Wow, di WA grup semua. Gas buktinya swasta bisa masuk. Terus kemudian minyak aja swasta udah masuk. Kenapa kalau bibit lobster kok harus sesuai dengan konstitusi? Harus fair dong. Saya bilang fair? Saya harus ngejelasin gimana? Saya bilang begini deh. Anak saya yang kecil itu sekali waktu saya bilang, "Dek, kamu jangan lakukan itu ya. Itu nggak baik untuk kamu." Terus dia jawab apa? Dulu waktu abang boleh. Saya bilang, childish kita berarti. Kekanak-kanakan, itu boleh, kenapa saya enggak? Oh, mungkin kecerdasan bernegara kita baru tahap itu. Aku jadi itu menegaskan sebetulnya. Ini kalau kepentingan gue keganggu, jadi yang itu kok nggak diganggu gitu. Dan paling tidak itu adalah sebagai bentuk pengakuan itu salah. Itu ya akhirnya saya bilang ke tim saya segala macam, Pak kok jadi sensitif amat ya. Saya bilang memang kecerdasan bernegara kita baru sampai sini, ya kita syukuri aja. Tapi ngomongin ngomongin sambil getir gitu ya kita syukuri. Tapi pas waktu ngomongin lobster ya Mas, sebelum kasus ini gede ya, itu kan kita ngobrol di sini juga ya. Karena kita ngobrol ketawa-ketawa gitu. Iya. Tapi aku jadi ingat Mas, kan begitu kasus itu boom gitu ya, ada OTT, kayak kemana berdua-berdua Mas Alam ya? Iya, dan kemudian orang bilang pasti saya ngasih informasi ke KPK, ya saya bilang nggak separah itulah saya. Ombudsman itu punya satu prinsip menjaga human dignity. Kita tuh nggak happy kok kalau ngelihat ada pejabat yang begitu, karena nanti ruginya juga publik. Kita juga seringkali kalau orang bisa lakukan koreksi nggak? Ya memang kita punya tukar-menukar informasi sama KPK gitu, MOU. Tapi bukan semua informasi kita kasih KPK juga kasih informasi. Enggak juga lah. Kadang-kadang ya orang suka berprestasi macam-macam. Saya bilang enggak. Itu betul-betul menurut saya kita dalami. Kemudian misalnya kita lihat, setelah kita undang, ribut macam-macam, kita undang dari KKP, kita dengar asosiasi. Kita putuskan, kan ombudsman punya prosedur ya kerja itu, kita putuskan bahas dalam pleno, dalami, saya turunkan tim ke lapangan, cek dari hulu sampai hilir. Nah itu penyakit saya. Kalau saya mau mendalami sesuatu yang sistemik, saya cek rantai pasoknya, dan di tiap mata rantai itu produk pelayanannya apa yang terkait dengan government. Keluarlah 15 produk pelayanan, mulai dari penetapan
misalnya izin tertangkapnya, penelayan, itu kan semua produk-produk tuh pelayanan. Karena pelayanan publik itu ada administrasi, ada barang, ada jasa. Ini baru produk administrasi aja, ada 15. Dari sekian banyak saya lihat balai karantina lumayan bagus. Yang lain agak problem. Ini saya bilang gejala, turun, cek. Sehingga kemudian kita nanti akan mengeluarkan langkah-langkah atau tindakan korektifnya kita sampaikan. Sudah ada rencana saya kira-kira di bulan-bulan ini ya, atau paling enggak awal Februari itu kita akan serahkan. Tapi terjadilah satu insiden itu yang kita di bulan Juni memang sudah lihat kok ada kargo tunggal. Kita cek asosiasi bilang kami nggak kenal itu, apa segala macam. Nah, kita punya cara sendiri untuk mencek dan kita kasih early warning bahaya nih. Gitu. Jadi bukan kita nggak ingetin juga. Jadi menurut saya sih ya sudahlah, sudah terjadi yang saya bilang sama teman-teman KKP. Sekarang bagaimana kita melihat ke depan? Gitu ya. Kalau terus begitu jadi takut, yang korban rakyat juga. Yang gitu-gitulah di ombudsman itu kadang-kadang. Kita tanpa sadar dibawa gelombang gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya frame pengawasan yang clear, memang kacau. Itu yang selalu saya bilang. Orang suka bilang, kok cepat sekali belajarnya Pak? Saya bilang, anggota ombudsman itu pembelajar cepat. Bukan peselancar cepat ya, hati-hati. Bahaya kalau peselancar cepat nih. Kalau peselancar cepat itu teman-temannya Danar banyak. Jadi, ampun. Iya. Jadi saya bilang, dulu sama dengan orang nanya misalnya, kok bisa masuk ke sektor keuangan, asuransi, tiba-tiba udah masuk sampai ke wilayah pasar modal. Dan saya bilang, ya memang harus begitu ya, tapi dalam, kata mereka. Saya bilang kita di sini harus punya satu kerangka pengawasan yang clear dan kemudian kedua harus mencari informasi sebelum kita melakukan pendalaman cepat. Dan cara saya kadang saya tanya sama teman-teman wartawan pasar modal, tolong kenalin saya sama 5 fund manager terbaik Indonesia. Siapa aja Pak? Kalau kamu nanya siapa aja, kamu bukan wartawan pasar modal. Siapa yang tahu? Pak Alam. Akhirnya dah, ya kita ngobrol makan malam. Ini juga yang khas kebiasaan masalah nyiksa orang. Enggak lah, enggak nyiksa. Teman-teman senang juga. Teman-teman media banyak bantu saya. Teman-teman wartawan itu suka dibilang, waduh, mintanya banyak sekali. Pertama kita disuruh ngajarin, terakhir minta banyak sekali. Saya bilang bukan loh, saya bilang kalian yang ngajarin, saya cuma mau mengisi informasi. Terus ya kemudian cari. Kadang-kadang saya tanya sama teman-teman di kampus gitu ya. Kalau informasi itu sampai saya harus ketemu seorang narapidana pun saya datang. Saya mau tahu menteri yang sudah pernah kena satu case dan sedang ditahan, saya ingin tahu sesuatu case yang ada kaitan dengan masa lalu, saya datangin. Saya ngobrol lama. Dan setiap orang walaupun pernah ada kesalahan, kan kita kasih hak juga untuk memberi kontribusi perbaikan bagi negeri ini. Itu prinsip saya. Sehingga saya datang dan saya beritahu, nggak tertutup. Cuma gitu. Mereka kasih support saya. Tentunya kalau yang sedang dalam tahanan kan nggak mungkin. Kita cuma ngobrol pas besuk gitu ya, sedikit. Nggak mungkin komunikasi. Tapi kalau teman-teman yang tadi, saya ketemu makan malam ngobrol dengan teman-teman yang bagus gitu ya, yang memang terbukti, saya dapat yang detail, konkret, sampai yang historical. Nah itu kemudian saya masuk, baru saya konfirmasi sama instansi yang kita awasi. Biasanya kemudian mereka awalnya masih ogah-ogahan, jadi respect juga, karena kita tahu detail. Tapi bagaimana mengkerangkakan itu jadi satu tindakan korektif, nah itu ahlinya memang ombudsman. Jadi, itu yang sebenarnya menarik Mas, karena gini kan kita juga pernah diskusi ya, mungkin juga ada Ferry, kan dari sisi penegakan hukum nih, itu kan kita kayak ngerasa ada kebuntuan nih Mas. Jadi hukum positif kita ini kan kita ngerasa pada level tertentu ini sebenarnya nggak nyelesain masalah gitu. Nah di situ kan kemudian kelihatan bahwa peran ombudsman jadi lebih strategis ya, artinya tidak semua persoalan tuh sebetulnya bisa diselesaikan justru di luar kerangka hukum. Ya saya kebayang. Saya suka bilang, kita beda ya, saya rezimnya bukan film India. Biasanya ketawa mereka, film India itu apa? Ada satu orang Inspektur Vijay, dia datang, tangkap hero, dan orang nonton di depan TV. Kita kan punya dulu tuh, orang tiap malam Jumat tuh nonton tuh. Jumat keramat ya. Saya bilang ya, ombudsman rezimnya bukan film India. Nah, jadi agak berbeda. Jadi kalau Anda suka bilang ombudsman ini macan ompong, emang kita emang macan? Bukan. Terus kemudian bilang harus bisa memberikan sanksi, bukan, kita ini magistratur of influence, mempengaruhi agar orang
melakukan. Di ombudsman manapun di luar negeri, di negara lain maupun apa itu ada namanya manajemen ekspektasi. Jadi kalau kita mau memperbaiki sesuatu itu kita harus memberikan sesuatu yang mampu dikunyah oleh seseorang, tapi tidak boleh terlalu ringan, tapi tidak boleh juga tidak mungkin. Jadi kalau kemudian kita menemukan maladministrasi, kita harus selesaikan dengan yang mungkin dilakukan. Nah, itu orang-orang yang mampu mendorong perubahan secara inkremental, dia cocok di ombudsman. Kalau dia senangnya gaya laki lu, saya jangan di ombudsman deh. Nanti capek gitu. Nah, itu yang saya sebut sebagai magistratur of influence, bukan magistratur of sanction. Teman-teman APH kan cenderungnya di sanction. Tapi negara sedang berubah, bumi sedang berubah. Negara-negara di Eropa yang bagus itu malah penjaranya kosong. Sehingga seringkali kan kita itu mengurusi sebuah hal yang pidana itu biayanya lebih besar daripada kerugian yang dan akar persoalannya belum tentu juga selesai. Kan? Makanya kita dulu diprotes, bahkan termasuk oleh teman-teman aktivis anti korupsi beberapa ya. Waktu kita menyelesaikan masalah pungli di sekolah dengan cara membuat satu event terbuka, kepala sekolahnya suruh mengembalikan uangnya, membuat kesepakatan kalau mengulang maka kemudian bisa ditindak gitu ya. 3 kali ya serahkan ke aparat penegak hukum. Awal-awal beberapa kita dikritik juga oleh teman-teman dari aparat penegak hukum. Terakhir mereka ikut menyaksikan dan karena efektif, mulai banyak. Kemudian jadi istilah kita jadi pasiennya ombudsman dulu ya, Bu, Pak, gitu ya, dilihat berapa kali. Dan akhirnya bermunculan di mana-mana. Satu yang menginisiasi itu pertama kali namanya kepala perwakilan kita di Sulawesi Utara, Ibu Helda. Saya bercanda karena saya bukan orang hukum, tapi saya suka baca peristiwa-peristiwa hukum dan nama-nama tokoh itu. Di hukum itu kan ada namanya Miranda Rules. Nah, itu saya populerkan di kalangan internal ombudsman, saya sebut sebagai Helda Rules. Untuk mempermudah. Kadang-kadang orang-orang bilang, apa itu? Saya ceritakan, mikir gitu. Saya nggak ada. Dulu orang boleh sebut dari namanya Miranda, menemukan satu rules. Saya bilang, kenapa Helda nggak boleh? Jadi Helda Rules. Gitu. Dan akhirnya diterapkan. Berapa kali berhasil gitu ya. Dan orang melakukan perbaikan, itu yang dimau oleh ombudsman. Nah, cara-cara begitu udah ditempuh oleh negara-negara Eropa dari jauh hari. Keberadaban itu kan bukan ditunjukkan berapa besar borgol yang kau bisa taruh di situ. Gitu ya. Tapi kalau sudah menyangkut nyawa orang, kerakusan yang luar biasa, ya harusnya itu dong. Inspektur Vijay harus turun untuk itu. Ini kadang Inspektur Vijay kok bilang, situasi politik nggak memungkinkan. Kalau Indianya rusak. Sudah tindakan jahat itu nggak bisa diperbaiki secara administratif. Iya. Jadi ini kan orang yang tidak tahu, tidak paham, adalah motif untuk dapat gain, tapi tiba-tiba sesat dan belum parah. Orang harus dikasih second chance. Itu prinsipnya, manusia itu kan bisa salah. Kasih kesempatan gue sepanjang tidak membahayakan nyawa orang lain, mencelakakan orang lain, tidak semangat jahat yang luar biasa gitu ya, itu bisa seharusnya. Dan ya itu dilakukan oleh kawan-kawan di ombudsman, dan saya juga belajar banyak dari kawan-kawan di sini yang biasa di sektor hukum menjelaskan itu apa namanya fenomenanya, ya saya ikuti. Dan ya sebagian orang akhirnya sangat asik di ombudsman ini, nikmati perubahan-perubahan itu. Kadang-kadang nggak dipublish, yang muncul di media itu kita paling 15-20% deh. Cuma ya, tapi media kan paling pandai mengemas dramanya sehingga tampaknya heboh gitu. Saya yang sebetulnya kalau kita cek di media tracking kita, frekuensi muncul saya di media nggak terlalu tinggi, tapi seolah-olah tinggi karena istilah teman-teman media jarang muncul tapi eksplosif. Sekali muncul meledak. Makanya saya teroris. Jadi, tapi gini Mas, nyambung sama yang cerita tadi, pengalaman paling menarik apa Mas selama di ombudsman Mas? Di ombudsman, pengalaman yang agak ini ya, apa namanya, yang saya tiba-tiba membuat saya kadang terpikir itu betapa pentingnya mereka gitu ya, di luar case-case yang besar itu. Tiba-tiba ada orang yang datang bolak-balik, kita sebut suka pelapor sulit. Pelapor sulit. Ini, iya.
kalau di Komisi Informasi suka disebut sebagai vexatious request. Requester. Ya. Pemohon yang menjengkelkan. Iya. Mengganggu kecenderungannya. Saya lihat pertama kali, kenapa ini orang insist sekali? Setelah saya lihat ternyata ABK, anak berkebutuhan khusus. Tapi dia sangat apal detail gitu ya. Dan kemudian pernah sampai dibully, dipukuli orang gitu. Dan tetap melapor. Saya pikir, waduh ini kalau kita nggak sadar, kemudian kita anggap dia orang yang sangat insist dan nggak clear, akhirnya kita ikuti betul-betul, dan apa yang ditemukan itu dia serius. Bayangkan, kadang-kadang bagi kita nggak penting, bagi dia itu kan frekuensi kendaraan yang ada di depan itu sangat mengganggu dia. Itulah ketololan orang-orang umum. Maksud saya, seperti saya ini kan jadi tolol. Saya nggak bisa mencermati bahwa ada orang yang berbeda. Yang kedua, yang bikin saya tertegun juga, salah satu, ada orang menelpon berkali-kali soal listrik, kita menganggap, nggak ada masalah, harusnya dia telepon. Ini ngapain sih mesti telepon? Sudah kita bilang, kita akan selesaikan, teman-teman di perwakilan itu udah jengkel. Terus saya bilang, coba kita lihat sih ada apa sih orang ini. Begitu kita lihat, tunanetra. Ya wajar dong perlu kita untuk datang. Padahal kita udah bilang kirimkan aja sudah. Ternyata setelah kita datang kita baru tahu suami istri. Betapa bodohnya orang-orang umum ini. Itu yang kadang-kadang saya akhirnya 2 kali mengalami hal yang kayak gitu, terus tiba-tiba saya berpikir tiap kali menghadapi orang itu saya harus menyisakan bahwa boleh jadi saya salah cek orang ini gitu ya. Nah itu selama di Ombudsman itu mengajari saya untuk begitu kadang-kadang. Memang ada juga yang aneh, lawyer sudah mau selesai dibikin rumit. Kadang-kadang kalau kayak gitu kesabaran saya juga hilang. Saya bilang oke, Anda memang kuasanya, tapi karena kepentingan Ombudsman sedang berhubungan sama pelapor yang langsung, saya pengen dihadirkan dan Anda stop dulu ngomong. Bahwa saya punya, ya di atas hukum ada hukum, Anda nanti dianggap menghambat kita untuk mendapatkan informasi. Tahu kan di undang-undang? Oke. Stop. Dan ternyata bisa beres kadang-kadang. Tapi ya itulah realita kita ya. Ada macam-macam begitu yang menurut saya kadang-kadang jadi satu ini ya. Satu pelajaran saya. Kedua juga kadang-kadang kesabaran diuji. Saya sedang capek, habis di satu TV saya menjelaskan tentang perlunya perbaikan, administrasi. Tiba-tiba seorang menteri minta nomor telepon ke sekjen, saya bilang saya capek. Ngapain sih telepon? Ini juga dari Irjen udah telepon minta kasih nomor telepon. Saya baru naik mobil mau pulang, kebetulan saya numpang dengan sekjen pada saat itu. Mau sampai dekat tempat tertentu, saya turun, saya bilang ke rumah. Telepon berkali-kali. Pak, itu dari Pak Menteri. Iya, saya bilang. Udah 8 kali, akhirnya saya angkat juga. Telepon, ngobrol-ngobrol. Mulai agak marah. Itu saya kadang-kadang lupa, bahwa seharusnya saya nggak usah terima. Jadi karena bahasanya saya merasa agak intimidatif, ya saya juga keluar juga kadang-kadang. Saya bilang saya lebih tua dari kamu. Saya ini tidak pernah menyerang pendapat orang biasa, diserang pendapat saya biasa. Tapi kedua, kalau saya diancam, saya nggak peduli, saya makin menjadi-jadi. Nah, terakhir saya bilang, kau kan pejabat negara, saya juga ada di lembaga negara. Mari kita bicara dengan santun, turun. Tapi ya lama-lama saya pikir, bodoh sekali saya kok sampai harus begitu. Lebih baik nggak usah saya angkat. Saya kan berusaha, kadang-kadang harus begitu. Tapi ya kemudian turun, dia agak reda, mulai ngobrol. Terakhir ya curhat sampai 1 jam, ya biasa. Saya sering begitu. Walaupun sekjen saya bilang, karena kalau sudah begitu biasanya speaker saya besarkan supaya ada saksi yang mendengar. Sekjen saya bilang, nggak kerasa, akhirnya saya diantar sampai ke rumah. Tadinya cuma mau berhenti di perempatan, diantar 1 jam. Sekjen saya bilang, aduh saya jantungan Pak. Tiba-tiba naik lagi omongan, turun lagi. Saya baru sadar ya kan,
kan Sekjen Ombudsman tuh PNS, boleh jadi selesai di Ombudsman mereka kemana. Ya, Jadi ya, hubungan saya dengan para pejabat itu juga mempengaruhi mereka. Ya, Nah ya, itu yang saya akhirnya berpikir, saya harus wise. Oke, saya nggak ada masalah selesai di Ombudsman, nggak peduli. Tapi kan orang-orang di seputar Ya. saya kan akan terimbas. Betul. Itu yang juga membuat ada pelajaran deh saya di Ombudsman itu. Kadang-kadang saya harus menahan kesabaran karena menyangkut nasib orang lain di sini, bukan untuk saya. Kalau saya kan nggak terlalu penting ya bagi saya yang kayak gitu. Itu salah satu. Oke. Nah, Kalau tantangan Mas, tantangan ke depan tuh yang masih perlu ini kan kalau ngelihat kan sudah semakin membaik ya, kerjanya, tracknya, semakin besar lah pengaruhnya. Kalau tadi Mas Salam bilang ini bisnis pengaruh nih. iya. Nah kan ke depan pasti persoalan kalau lebih kompleks lagi. Katakanlah misalnya 2024 ganti presiden pasti Ya. akan ada 2019 ganti presiden, bukan 2024. Danar jangan kayaknya memutar udah lewat informasi. ya. Oh, udah. Kaosnya udah dibuang. Nanti saya ketemu sama Bang Mardhani nih, ketawa lagi Bang Mardhani, saya bilang gitu. Nah, ya memang ada sih orang bertanya gitu ya, kita sepertinya influence kita makin besar. Saya lihat ukuran orang sini, layanan kita itu kan biasanya laporan. Sekarang orang banyak konsultasi, apalagi masa pandemi. Oke. Konsultasi itu cuma ingin tahu gimana, terus kita hubungkan dengan contact person ke penyelenggara pelayanan, mereka bilang sudah konsultasi sama urusan layanan beres, cepat. Dan banyak yang begitu, jadi lebih cepat. Tapi menurut saya, kalau saya pakai skor kasar-kasar karena nggak terlalu bisa diukur secara objektif, baru 40 dari 100 lah nilainya dengan situasi ini. Jadi masih terbuka lagi 60 untuk mungkin dua periode kepemimpinan lagi supaya kita sampai pada ombudsman yang ideal ya. Memang niatnya kita di periode yang sekarang ini itu membuat efek hadir kita ada. Itu dulu. Oke. Terus di dalam pembenahan institusi, asisten kita itu kan pemeriksa. Itu kita bikin jenjangnya betul-betul semua, tambah orang, sistem kerja diperbaiki, disiplin, mulai kenal apel tiap minggu gitu ya dibikin. Dan efeknya ada, peraturan bahkan bukan cuma penanganan laporan, untuk si skema pencegahan ombudsman itu seperti yang tadi ya, kajian-kajian segala macam itu kita bikin peraturan ombudsmannya, step-stepnya supaya semua bisa lebih akuntabel. Itu sih pengaruhnya besar memang, kerasa. Media-media itu juga mulai banyak ke kita, tapi itu baru prasyarat dasar itu yang menyebabkan saya menyatakan bahwa memang kayaknya tugas saya udah selesai juga sampai situ. Maka kita perlu pimpinan baru yang mengisi step berikutnya. Nah, itu lebih kan, dalam. tapi itu kan resikonya juga ada peluang yang terjadi sebaliknya kan Mas. Maksudnya Kan gini, Mas Alam kan dulu kita ngobrol ngaco-ngaco tuh pernah ngomong gini, nanti kalau lembaga ini semakin membesar pengaruhnya, terus tiba-tiba hantu blau yang isi gimana ya? Dan maksudku gini, Soal kan keberlanjutan kita juga sistem yang dibangun ya. bukan, kita kan juga punya pengalaman dengan lembaga-lembaga lain kan, yang ternyata begitu ganti entah komisionernya, anggotanya, tetangga sebelah kita juga adalah bukti yang konkret lah. Nah itu menurut Mas Alam gimana? Apakah dengan men-setup satu mekanisme kerja yang lebih solid gitu di tenaga ahli itu juga salah satu alternatif cara untuk meminimalisir kayak gitu-gitu, atau memang kita ya, masih sistem belum kan bisa harus kita bangun dan dia harus tumbuh. Kedua, up and down itu biasa, macam-macam. Pak Antoni Sujata itu pernah bilang, ombudsman yang sekarang ini di atas ekspektasi saya. Waduh, saya agak ngeri juga dengan kalimat ini, jangan-jangan bahasa halus. Terus kenapa? Rupanya yang dia maksud itu kalau terlalu tinggi itu nanti pada saat turun sedikit orang menganggap udah hancur, padahal bukan. Itu dinamika aja. Saya pikir benar, itulah bedanya ya, orang tua itu wise. Jadi saya berpikir benar juga. Tiap pergantian pimpinan itu kita gunakan pepatah lama lah ya, tiap orang ada zamannya dan tiap zaman ada orangnya. Nah saya berharap sih next pimpinan berikut itu memang bisa orang-orang yang juga mulai concern untuk memerankan dia pada zaman ombudsman periode itu. Apalagi sekarang sudah ada pandemi,
sistem berubah. Sekarang itu kita asisten-asisten media itu punya proyek perubahan untuk mengubah sistem mediasi online. Jepang sudah banyak pengalaman. MA sedang mengatur itu. Jadi kita nih bersamaan nih kebetulan. Kita akan terapin sistem itu. Bagaimana memediasinya secara online. Bagaimana membuat proses adjudikasi nanti, karena sudah bakal ada perpresnya, jika ada mandat, yang juga online. Kan jarang tuh. Nah, saya berharap ini nanti diteruskan oleh pimpinan berikutnya. Nggak perlulah ada orang yang harus kayak saya. Setiap orang punya caranya sendiri gitu lah ya. Itu kan ya tugas sejarah saya udah saya selesaikan di sini. Nah, mungkin mereka punya tugas sejarah yang lain dan kita harus punya perspektif yang positif. Bahwa kemudian up and down kita sebut agak lemah, itu kan juga sebetulnya proksi dari proses politik kita. Negara itu kan politik. Saya jarang sekali menyebut bahwa KPK dilemahkan. Ini kan saya terus terang aja sering kali dengar begitu. Menurut saya itu dinamika politik aja. Nanti suatu saat mungkin dia rebound gitu ya. Itu yang karena kita hidup itu kan pendek, kadang-kadang kita ingin mencapai sesuatu yang melebihi semangat Tuhan. Jadi negara lain itu butuh puluhan tahun, kita ingin dalam 5 tahun, gitu kan. Psikologis itu wajar menurut saya, bukan hal yang buruk. Sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa di negara lain juga institusi negara itu up and down. Waktu itu hiruk pikuk, orang kecewa, begitu naik lagi sampai dia ada pada track yang mapan, orang lupa dengan begitu. Saya sih berharap semakin cerdas kehidupan bernegara kita ya, semakin hari semakin mapan. Jadi kalau pertanyaan tadi kembali saya bilang up and down itu kan juga menunjukkan kecerdasan bernegara kita, dan ya kita terimalah, kita juga nggak usah. bukan yang mau menolak Mas, tapi kan gini, kan ada satu persoalan juga yang nampaknya harus kita bereskan ya. Maksudnya gini, ini kan kita dalam proses seleksi lembaga-lembaga kuasi negara ini kan juga salah satu fasenya tergantung kepada DPR nih, yang kadang-kadang DPR pemerintah. Ya, bukan hanya DPR loh. Betul, maksudnya gini, ketika proses seleksinya pada satu tahapan tertentu kan ada di DPR nih dalam bentuk fit and proper test. Terakhir, tapi DPR bilang kan kompetensi sudah beres di pemerintah. Nah, itu maksudnya. Saya akseptansi. Nggak Makanya salah dong DPR. Yang paling penting kan sebenarnya sistem yang dibangun di internal ya. Siapapun orang yang akan datang. Betul, sehingga ketika masuk itu, kemudian orang akan beradaptasi dan dia mengembangkan satu karakter sendiri. Saya sih rasanya agak optimis ya untuk lembaga yang kayak Ombudsman itu, karena dia tidak ada pada zona-zona yang pertarungannya luar biasa, tapi juga orang membutuhkan. Kita banyak, oke lah orang suka lihat saya kayaknya itu menteri kayaknya sakit hati deh sama Ombudsman. Enggak juga. Saya ngomong tentang rangkap jabatan sedemikian menggelegar gitu di media itu, kena segala macam. Dan berhari-hari. Saya bisa ketemu dengan Erik, ngobrol, produktif, dan dia bilang pada prinsipnya saya setuju dengan Ombudsman 100%, tapi kan ini realita politiknya begini. Ya saya paham. Itu membutuhkan waktu. Kita ngobrol 3 hal yang penting untuk perbaikan. Tanya, kenapa sih Ombudsman concern dengan komisaris? Terus saya bilang, ada 100 lebih BUMN. Ya sekarang kita akan klasterkan, konsolidasi. Tetap aja anak perusahaannya ada. Nah ini kan harus diawasi oleh Ombudsman. Kami cuma 9 orang, ada sekian. Kami butuh partner. Siapa? Setelah kita cek ya komisaris. Tapi ketika kita turun ada komisaris yang setahun nggak pernah datang. Rangkap jabatan, alasannya sibuk, begini, begitu. Ada yang deputi satu kementerian ditaruh, bidangnya beda, ditaruh ke BUMN yang bidangnya beda, nggak nyambung gitu ya. Saya pikir gimana? Oke, ada juga yang tadinya mantan politisi. Apa tugasnya? Saya cek, saya tanya. Ngobrol manajemen risiko nggak tahu. Terus dia bilang saya bantu nanti kalau ada urusan dengan masyarakat. Loh, kalau ngobrol politik di DPR jangan di komisaris. Iya. Oke, tapi ternyata kan semua orang, apalagi sudah nggak ada oposisi ini, yang ditawarkan bukan ide, invoice. Dan saya terus terang dalam satu pertemuan ini ya, mungkin orang nggak suka lagi sama saya. Saya bilang saya nggak percaya itu dengan argumennya Mas Hikmahanto yang bilang bahwa argumennya kan teoretik sekali, ini perwakilan negara. Enggak lah, kita semuanya jadi kayak konsultan ya, ngasihnya invoice. Itu realita kita.
Nanti saya omongin lagi bahwa kecerdasan kita sampai situ tertawa lagi. Jadi macam-macam. Sampai ya misalnya, Nar ya, Fer ya, saya bilang gimana menjelaskan ke mereka ini supaya nggak terlalu kita ini nggak mengada-ada. Saya bilang ada efek begini. Akhirnya selalu dibilang kami tidak sesuai dengan prosedur. Saya tunjukin lah, PP-nya menyatakan rektor tidak boleh merangkap di BUMN. Salah atau enggak secara hukum? Ya tapi kan situasi, akhirnya kan bilang salah dulu dong. Nah, baru bahwa ternyata harus akomodasi, ada akomodasi politik dan lain sebagainya, ya ubah dong, bikinlah perpres untuk pembatasan. Skenario optimalnya kan di situ. Kita juga, itu yang saya bilang memanage ekspektasi. Kita juga nggak pengen langsung tiba-tiba berubah. Bikin dong timeline sampai 2023 itu agar dia bisa berjalan dengan baik. Skenario perubahan. Tapi arahnya jelas gitu Mas. Iya, nah itulah yang sekarang oleh tim kita dan tim BUMN misalnya kita diskusikan step-stepnya. Saya juga tahu banyak ada aspek politis gitu kan, ada komisaris ngakunya komisaris BUMN hari-hari ngomong politik, yang benar aja lu. Emang itu nenekmu yang punya. Nah, saya mikir, nah yang kayak gitu saya juga nggak akan bisa terima ya, apapun argumennya. Kalau komisaris fokuslah awasi BUMN itu. Kenapa kami perlu komisaris mengawasi? Karena dia adalah partner kami. Untuk mengawasi apa? Service level dari BUMN. Bayangin lah ya. Kita masuk nih, kita ngomong aja jasa marga. Kuduk jalan yang bagus. Di Jawa aja nih. Ini siapa nih yang bangun? Ya perusahaan ini Pak, lu swasta ya? Iya. Oh, siapa? Sebut namanya. Oke. Ya saya bilang bagian dari masa lalu, ya sudah jalan mulus. Ini siapa? Kita Pak, jasa marga. Ngomong begitu. Ini saya ngasih contoh aja nih, jangan terlalu juga dilebih-lebihkan. Dibangun oleh jasa marga sendiri, ya kita subkonnya Wijaya Karya. Oh, subkonnya BUMN, ya memungkinkan Pak. Oke, good. Bagus juga ada sinergi. Jalan lagi, geruduk-geruduk lagi. Agak kurang ini ya, saya bilang nggak sama dengan tadi. Ini siapa nih? Main kontraktornya Wika Pak. Loh. Dia main kontraktor, dengan dia jadi subkon kok beda. You know lah Pak. Ya mungkin ada ya, nilainya juga berbeda, nilai kontraknya, sehingga kualitas itu kan mengikuti itu. Bukan berarti salah ya, saya nggak tahu. Tapi mungkin begitu, kita belum dalemin. Berikutnya mulus lagi ini siapa? Ovuli kita Pak. Jasa marga, swap, bagus. Apa artinya? Ini kan service level beda-beda. Bayangin kalau mau recycle aset, nanti mau dicari investasi, ini mau dijual gitu. Harganya beda-beda. Matching kan menyulitkan. Nah, yang mengawasi ini siapa? Kan dia nggak perlu pengawasan sampai detail. Kalau itu ya pengawas internal BUMN, ya komisaris. Ya kami harus punya partner itu. Ya tapi kalau kami punya partner yang ajaib bin dan karu-karuan begitu ya gimana ya? Saya bilang terus terang sama Erik, dan Erik bisa terima. Akhirnya ya udah kasih kami waktu untuk perbaikan, kami dorong, bahkan ada ide-ide yang juga cukup bagus jalan. Dan nggak ada perasaan suka nggak suka. Bagi saya itu apa adanya aja. Masuk akal, Anda lakukan, mampu, go, awasi. Negara ini sudah terlalu capek ngurusin perasaan, kita harus harus agak lebih rasional. Nah, kira-kira begitulah Narna jalan. Tapi di publik kan kesannya, wah ada yang di media gambar saya, gambar Erik dibikin berhadapan-hadapan. Itu bumbu-bumbunya muncul lagi satu kelompok yang menyatakan Ombudsman tidak adil, selalu menyerang BUMN, kenapa tidak menyerang TNI, Polri. Loh memang tugas kita. Saya bukan pemain bola kok pakai jadi penyerang apa. Ya, sudahlah, tapi itulah cara kita bernegara kan sekarang tuh, publik selalu rame, ya kita biarin tim kita jalan. Yang penting itu bagi saya ada agenda perbaikan dan nanti dilakukan. Mungkin pimpinan berikut dari sini akan memonitor perbaikannya, suatu hari akan jadi lebih bagus, manfaatnya untuk semua. Selesai, nggak ada persoalan, no hard feeling. Jadi itu salah satu alasan ya Mas Alam, akhirnya kayaknya cukup satu periode aja gitu, sistem udah dijalankan gitu. Ya tugas sejarah saya lakukan, silakan Anda gunakan nanti yang pimpinan baru, Anda improve atau Anda modif atau Anda ubah jadi lebih baik, silakan. Itu kan cara bernegara kita kan ya. Ada estafet dong.
Betul. Dan tapi biasanya Mas, kalau sudah enjoy di satu tempat gitu kan, lah 2 periode lah gitu. Kenapa nggak coba 2 periode gitu waktu itu ya? banyak Gitu. sih orang yang ngomong begitu. Kan saya juga orang yang sangat, yang saya bilang tadi, saya rasional, nggak pernah. Saya berpikir dengan cara saya yang begini banyak yang nggak happy, banyak informasi yang miring sampai ke sana. Saya juga dengar macem-macem. Bagi saya ya biarkan aja. Nah terus kalau saya misalnya katakanlah ya ikut, belum tentu juga sih, belum tentu saya lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh Pansel, oleh Chandra dan kawan-kawan. Mungkin saya lolos, kemudian Pansel memutuskan saya nggak masuk, walaupun saya kompeten, walaupun saya dicek dari integriti oke, bolehkah? Boleh. Itu kan kesempatan politik pemerintah. Saya nggak mau pakai alamsa, boleh. Nggak ada kesalahan sama sekali. Orang dikasih undang-undang hak politik. Saya selalu bilang, yang begitu tuh wajar. Ya kan memang 5 tahun. Di kita aja yang aneh. Nggak puas bapaknya. Nyonyanya lagi jadi bupati. Ya, saya bilang ya sudah, saya kan ada tugas lain. Nah, banyak orang bertanya, setelah ini ada apa? Saya mau istirahat dulu deh. Kasihlah juga kesempatan saya. Saya 20 tahun. Anak saya itu dari lahir yang pertama sampai sekarang dia udah semester 5 kuliah. Saya itu suka disebut sebagai weekly husband. Tiap minggu pulang ke Bandung. Anak-anak saya itu udah hafal. Kalau udah Senin pagi itu mereka habis bangun tuh ikut nongkrong, lihat saya pergi. Ya pedih juga sih. Gitu. Orang lain pulang kerja bisa ketemu anak segala macam. Ya mudah-mudahan lah pengorbanan saya untuk orang banyak itu ada manfaatnya untuk mereka gitu. Itu aja sih saya mikir. Tapi kan ada batas waktunya, saya pikir saya kehilangan masa kecil mereka. Ya sudahlah, anak saya yang kedua sekarang mau SMPTN gitu ya. Saya temenin dulu deh, saya sambil mencas pikiran saya. Terlalu banyak hal-hal ngadepin masalah itu kan kadang-kadang secara psikologis juga nggak bagus ya. Walaupun kita terus perbaiki, ada orang yang happy, ada orang yang sakit hati dan lain sebagainya. Ada waktunya kita harus berjarak dulu untuk melihat keadaan agak lebih jernih. Baru mungkin kalau Tuhan kasih perintah, saya suka selalu bilang sama orang, tergantung perintah Tuhan. Perintahnya kemana ya saya ikuti jalan. Kalau atau panggilan sejarah yang berikutnya. Ya kita nggak tahu. Panggilan sejarah ya manusia kan sampai dia meninggal kan terus menjalankan itu. Nah itu aja sih saya mikir. Jadi mungkin bagi orang dianggap nggak lazim, wah kayaknya sudah ada rencana yang lain nih, yang lebih ini segala macam. Kayak sudah ada tawaran gitu ya. Tawaran, ya kayaknya. Cara pandangnya kasih Mas. Tapi iya, saya bilang nggak, ya buktinya nggak mau terus lagi di ombudsman. Jadi gimana dong? Jadi ombudsman itu sebagai salah satu alternatif gitu kesannya. Saya bilang ya tersinggung dong kawan-kawan di sini yang ratusan orang ini yang melihat kita itu melihat ombudsman itu cuma sebagai peluang, sementara orang di sini hari ke hari. Asisten kita itu kadang malam jam 11 malam pun masih terima telepon dari pelapor. Saya nggak mau sama sekali menjadikan ombudsman sebagai alternatif atau pilihan. Saya yakin teman-teman saya dulu yang mendaftar lagi juga lebih memang ingin melanjutkan sesuatu. Begitu nggak terpilih juga mereka mau hak pilih ya sudah. Memang itu keputusan ada di sana. Jadi kita memang bangun budaya semacam itu ya. Nggak perlu aneh-aneh. Memang ada sih laporan, bahkan Pansel kita periksa. Karena saya yang nggak ikut daftar, saya yang disuruh. Ya kita periksa, kami menemukan satu yang menarik, yang Pansel juga menganggap penting, asesor juga menganggap penting. Ternyata nggak ada tuh standar kompetensi pejabat di lembaga negara, pimpinan lembaga negara, yang non-political appointee. Kalau menteri kan political appointee. Itu mau kasih apapun terserah, itu prerogatif presiden. Tapi yang mulai kayak kita, hakim apa, nggak ada. Eselon 1 ke bawah ada, sehingga mereka scale up dari eselon 1 kan nggak terlalu proper. Nah itu yang nanti akan kita jadikan rekomendasi itu untuk perbaikan. Menpan harusnya mengeluarkan standar kompetensi itu supaya jadi lebih terukur, orang bisa lihat. Mudah-mudahan membantu. KPK tuh macam apa, ombudsman gitu. Oh berarti memang belum sempat dibuat ya? Itu mendefinisikan atau lewat lebih dari dari syarat mungkin ya? Iya, karena kompetensi teknis ada segala macam, kompetensi sosiopolitiknya harus ada juga gitu, walaupun dia bukan politisi. Ada satu, ya silahkanlah orang mau misalnya dicek dulu yang dianggap prototipe yang medium ya, nggak usah kita sebut ideal gitu.
Saya pernah dibilang kalau begitu kayak Pak Alam nanti kita dalemin ya, kita wawancara. Ya anggap aja saya observasi. Silakanlah. Nah, nanti kombinasi yang lain juga kita dapat satu prototipe, kemudian diturunkan. Teman-teman psikolog itu jago menurunkan, ahli-ahli sumber daya manusia jago menurunkan psikologi terapan. Nah, mungkin nanti kami akan sarankan kepada Menpan, BKN untuk melakukan itu, sehingga ke depan itu makin lebih terukur gitu ya. Jadi ada area politisnya, ada yang politisnya, silahkanlah kombinasi. Menurut saya itu mungkin akan membantu juga. Jangan-jangan yang saya bilang tadi itu, kekacauan-kekacauan itu bermula dari situ juga. Jadi bisa seolah-olah bisa diintervensi. Padahal jangan-jangan bermula dari situ, nggak ada standar yang clear itu. Nah, akhirnya beberapa tim kita yang meriksa bilang, wah kenapa nggak dari dulu Pak? Saya bilang, lagi-lagi saya bilang, ya IQ bernegara kita baru sampai sini, ya syukuri aja lah dulu. Ya sudah, yang penting kita udah tahu nih, kita pelajari, nanti kita sarankan, mudah-mudahan dia akomodir, jadi kemudian jadi perbaikan. Saya sih, saya bilang yang penting itu kita harus optimis loh. Kalau kita harus berharap yang optimis terhadap Indonesia itu cuma IMF, World Bank, segala macam, kayak enakan mereka. Kita juga harus optimis. Masa kita harus pesimis tiap hari, saya bilangnya harus ada lah perbaikan. Nah, yang gitu-gitu itu macam-macam juga terjadi ya di Ombudsman. Tapi intinya sih, menurut saya sih optimis ya dengan pergantian pemimpinan ini. Kode etik kita juga udah kita bikin ketat. Beberapa, kalau ya keliru kita ya ada sanksi. Beberapa kepala perwakilan kita dulu tuh ada yang juga harus karena terbukti gitu ya. Dan itu ya ditegakkan. Nah, yang kedua itu mengasah kecepatan belajar itu hari ke hari. Beberapa awalnya agak megap-megap, tapi sekarang mulai bisa terbiasa. Dan ini ya Mas, konsistensi standar kualitas itu ya, karena kan memang di kita Ombudsman itu kita kembangkan satu manajemen mutu standar. Jadi kalau kita pleno di Ombudsman itu kita selama 5 tahun tidak berhenti tiap minggu Senin itu waktu pleno. Yang kecuali Presiden dan DPR yang bisa mengganggu itu. Donald Trump aja nggak kita pikirkan. Kalau lagi mau di Amerika lagi macam apa kita nggak peduli. Itu kita pleno. Orang selalu menganggap kadang-kadang pleno kita itu kayaknya alot, kan seringkali kolegial tuh sering begitu. Enggak. Ketua kita suka bilang saya itu jadi moderator aja. Hebatnya dalam satu forum itu kan bukan moderator tapi pembicaranya, cara dia merendah profesor satu itu. Tapi ya kita biasa dan ada ukuran-ukuran objektif. Nah, kita punya wakil ketua yang menjadi wasit atas itu semua. Kita punya satu whistleblower system juga yang masuk mengukur. Dan di situ tiap minggu keluar raport. Saya nih bulan terakhir ini saya paling rendah tuh. Udahlah dibully saya. Iya, itu tuh biasa kita. Dan di antara kita karena bagi 7 orang di luar ketua dan wakil ketua kan nanganin substansi. Ukurannya sama sehingga nggak bisa menganggap dia beda, kenal lebih nggak bisa. Tapi kalau saya bidang sosialisasi, satu bidang penanganan laporan diukur sama-sama pasti komplain. Nggak apple to apple. Tapi kita sektor, terus ukurannya sama, berapa progresnya, berapa persen, kuning, merah, hijau, selesai pimpinan, perwakilan, asisten, sudah. Kalau sudah keluar raport dari wakil ketua, ya sudah terima aja. Berpacu lagi minggu depan. Nah, itu setiap minggu ya Mas ya? Jadi itu juga sekaligus forum bully antar anggota ya? Ya. Ada dia agenda rutinnya itu satu penutupan, kemudian progres, terus kedua aduan terhadap penutupan. Jadi ada yang udah ditutup, pelapor nggak puas, kita punya namanya tim quality assurance. Diperiksa juga asisten kita yang menangani itu ya diperiksa. Kadang-kadang mereka bilang, iya ya, jadi terperiksa tuh memang nggak enak. Walaupun kita biasa meriksa orang, tetap aja rasanya mangkal diperiksa. Tapi ya sudah. Kadang-kadang ya sedikit sih yang akhirnya kita harus buka lagi. Ya. Oke. Ya. Jadi ya kadang-kadang begitu tuh. Jadi ada perasaan seperti itu. Pernah sekali ya kita juga kadang-kadang merespon. Nah di situ juga ada beberapa yang harus diputuskan di sana ya. Misalnya kalau
laporan hasil deteksi kita, itu harus disepakati di pleno. Deteksi tentang kadang-kadang kita mystery shopping, turunin teman, orang harus asisten harus nyamar jadi pegawai dari satu perusahaan untuk mengakses satu layanan. Kalau valid ada potensi maladministrasi, disitulah dibahas, berdebat, dan kemudian naik masuk analisis kaji gitu ya. Di situ dibahas. Nah, untuk aspek-aspek pencegahan, pemeriksaan inisiatif itu selalu di pleno dibahas. Nanti siapa yang menjalankan sesuai dengan sektornya. Kadang-kadang lebih dari satu sektor tuh punya ide untuk itu, ya jalan semua. Di dalam tahap itu pernah juga kita ada satu laporan yang kita jengkel betul, dimaki sampai sekarang masih tuh di Twitter. Akhirnya kita cek ke polisi, ini kenapa sih nggak diberesin? Agak aneh. Nah kadang-kadang saya berpikir, coba laporin ke polisi deh kita. Karena kita sudah persuasi, terus memaki-maki ombudsman, nama-nama anggota dibilang korup apa. Wah udah ITE, melanggar undang-undang ITE. Tapi memang kayaknya agak lain. Pelapor ini agak punya gangguan gitu ya. Saya pikir, sudah, tapi ya itu biarlah teman-teman polisi belajar bagaimana men-treat di dunia medsos untuk orang-orang yang punya gangguan. Misalnya, andai kata terbukti ada gangguan, kalau enggak ya pidana berarti kan. Jadi di situ juga kita bahas tuh kadang yang gitu-gitu. Nah, di dalam pleno itu juga kalau suatu laporan itu saya memiliki relasi dengan orang yang melapor atau dengan terlapor, ya declare siapa yang ganti. Harus dideklarasikan di awal gitu ya. Jadi hari yang gembira aja pleno itu selalu dan biasa. Saling inilah, dan kemudian ide-ide juga keluar di situ, tapi rutin tiap Senin jam 2, bisa sore, bisa malam, bisa sampai ini ya kita harus selesai. Nggak ada perjalanan, nggak ada apa di situ, nggak boleh, harus di kantor. Pertama-tama ada yang bilang, paling bertahan 6 bulan. Ternyata 5 tahun masih. Dan itu selalu. Jalan. Dan besoknya hasil keputusan pleno itu disampaikan oleh ketua dan wakil ketua di dalam rapat pimpinan, isu asisten-asisten utama, kepala asisten utama, sekretariat jenderal dan sekjen dan kepala biro, disampaikan ke situ dan kemudian eksekusi. Minggu depan pleno begitu lagi, hari Selasa sampaikan eksekusi. Jadi roda ini jalan terus. Itu yang kemudian terasa membawa perubahan sistem di sini. Dan itu sudah kita bakukan dalam satu peraturan, sehingga sebetulnya nanti kalau pimpinan baru masuk, mereka mengikuti itu, mudah-mudahan mesin itu bermanfaat untuk mereka. Jadi orang ya harus patuh, kita juga ya harus patuh. Ada janji dengan siapa, terus tiba-tiba ngundang, ini penting. Pokoknya yang lebih penting itu cuma presiden, DPR. Tidak Donald Trump, apalagi cuma yang lain-lain. Jadi ya sudah, di situ terus dilakukan pleno. Terus kadang-kadang bisa plenonya diganti, waktunya misalnya teman-teman DPR mengajak kita reseskan, mereka penting ya, ketika ada case-case di lapangan kita dengar. Nah itu kalau itu boleh, kita pengecualian. Tapi sepanjang kalau cuma 3 lokasi masih ada 6 orang, ya pleno jalan. Gitu ya. Nah sekarang karena ada Zoom ini, kadang-kadang kita berpikir jangan-jangan kita bisa terganggu nih karena ada Zoom. Tapi ya ternyata dengan Zoom ini ya semakin lebih pasti lagi ketika plenonya online berarti. Online. Online, dan biasanya di situ kadang ya di dalam pleno itu kita minta misalnya dari sekretariat jenderal mempresentasikan sesuatu, sudah selesai, out dari itu, karena pleno itu hanya anggota. Kita tidak ada sekretaris yang mencatatkan, itu dicatat oleh ketua. Semua keputusan kita. Dalam pleno itu prinsipnya satu pokok persoalan harus keluar keputusan. Nah itu udah jadi ini, sepakat aja. Tidak ada di dalam pleno itu tidak menghasilkan keputusan. Harus ada keputusan. Sehingga bisa dieksekusi. Kalau nggak ada keputusan, besok nggak bisa dieksekusi. Waktunya cuma sehari. Mau sampai kita rumit ngelihatnya sampai malam. Nah, biasanya itu terjadi, dan ketua kita sekarang di Komisi Yudisial ya, baru berapa hari di sana, kadang-kadang dia kangen juga tuh datang ke sini. Saya kira ya biasalah, itu manusiawi sekali ya. Datang ke sini cuma ngobrol-ngobrol, ketawa. Ya
Komentarnya apa, Mas? Ya? Di kantor baru gimana? Dengan sistem yang sudah tertata begini terus pindah Jangan lah. kantor. Nggak, tapi ini Mas soal itu sudah membicarakan tetangga. iya Kalau rumah korslet tangga orang. jadi urusan ombudsman nanti kalau Iya, di luar iya, sana itu kan iya. antar tetangga bertengkar aja karena nggak dilerai polisi, polisinya dipanggil ombudsman. Untuk ini kita Iya. Ini soal ini Mas, Mas Salam tuh kan pernah ini ya, share gagasan kalau ini soal pencegahan korupsi ya. ya Kan kenapa kita nggak fokus dulu aja ke korupsi di isu pelayanan publik misalnya. Yang lain tuh nggak apa-apa lah nanti kita pikirkan kemudian. bukan yang lain dipikirkan duluan ya, bukan. Maksud saya gini, kalau kita lihat data-data ya, di data-data tax avoiding, money laundering, di tempat-tempat yang memungkinkan melakukan itu, siapa pelaku-pelakunya rata-rata dari negara-negara besar, negara maju yang indeks persepsi korupsinya justru baik. Indonesia itu walaupun kita heboh dengan Panama Papers kecil loh. Enggak. Pertanyaan saya, gila ya, mereka korupsinya juga gila, tapi kok mereka indeks persepsi korupsinya tinggi. Ternyata di negara-negara itu sangat tabu mengganggu lini pelayanan publik dan lini yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ada semacam ketabuan seperti itu. Itu yang saya belum sempat pelajari, dari mana akar historinya supaya kita bisa kembangkan. Harusnya KPK mempelajari itu. Sehingga memang indeks persepsi korupsi mereka bagus. Bukan berarti korupsinya Nggak ada. ya, Jepang, Malaysia, Amerika, negara-negara Eropa itu gila. Kalau kita lihat nggak ada apa-apanya Indonesia, gitu ya. Nah, Kalau kita justru di pelayanan publik yang jadi kita tuh justru di situ di gerobak rame-rame gitu ya, hancur. yang modal bansos itu kan sebenarnya Iya, udah iya, nggak ada perasaan tabu. iya. Jadi ada masalah apa ini? Itu saya belum dalamnya. Saya berharap sih teman-teman pegiat anti korupsi bisa mempelajari itu untuk melihat akar historinya, terus kemudian bagaimana mentransformasi supaya bisa. Bukan berarti saya menyetujui korupsi yang besar-besar, enggak. Tapi setidak-tidaknya itu ada perasaan di publik itu mulai trust, mulai nyaman, kita konsisten, ini tabu diganggu gitu ya. Daripada kita sibuk berdakwah tentang yang besar-besar itu bukan nggak penting, yang besar-besar itu juga penting, tapi ya tambahkan juga lah perubahan akhlak yang kecil-kecil. Misalnya ya jalan tertib gitu ya di pelayanan publik. Kenapa? Karena itu hak bersama gitu ya. Yang gitu-gitu kan bisa dilakukan, dan kemudian juga di aparat-aparat yang lini depan itu justru memang dikasih charge tinggi, dikasih yang baik gitu ya. Nah, itu setting itu harus dipikirkan. Saya membayangkan harusnya ada yang mampu, kan banyak sekali orang kita yang sekolah di luar dan sebagainya itu bisa belajar dari sana. Cuma masalahnya itu harus kita gali betul. Saya terus terang saya belum sampai ke sana, belum bisa lihat sampai dalam ada apa fenomena ini. Jadi dengan kata lain maksud saya, kalau kita mau indeks persepsi korupsinya itu membaik di Indonesia secara signifikan, bukan baik-baik naik sedikit kayak yang sekarang ini, maka harus serius betul hapus semua praktek pungli segala macam itu di lini pelayanan publik, bukan dengan membuat satgas pungli. Satgas anti pungli bukan, tapi bagaimana membuat tabu itu belum ketemu saya. Lebih ke budaya ya. Jadi malu kalau sampai ngerugiin orang lebih banyak. Ada kesepakatan dan jadi norma. Itu. Nah, itu gimana? Dan kalau itu jadi movement, mungkin ya itu jauh lebih oke. Kalau dibilang nggak bisa, orang kita bisa kok, kepala sekolah berhentiin mereka pungli dan malu akhirnya nggak mau mengulang gitu ya. Tapi kalau cuma ombudsman aja yang begitu gimana? Terus kan pelayanan publik yang ngawasin ombudsman, tanggung jawab ombudsman, ya begitulah selalu Indonesia. Yang bertanggung jawab aja yang dikasih tugas. Ini yang terakhir Mas. Kadang jenuh, frustasi itu kan manusiawi. Mas Alam ngapain biasanya kalau udah kayak gitu? Saya untuk recharge. itu sebetulnya dirimu
nggak kerasa aja. Kalau saya lagi jenuh kan ya saya cari ferry. Udah kerasa sih. Cuma gue udah jarang ditelepon aja sekarang. That's what friends are for, katanya kan gitu. Itulah gunanya kawan. Iya. Kadang-kadang begitu, atau ya semana kalau lagi jenuh. Terus kedua, yang saya hilang itu kemewahan saya. Di Ombudsman ini kemewahan menulis, membaca. Kalau di Komisi Informasi dulu saya tiap malam itu masih bisa bikin working paper, nulis, komunikasi dengan komisioner di Kanada, dapat sesuatu. Di Ombudsman praktis waktu saya untuk itu agak hilang. Ya? Mungkin juga karena usia saya nambah sehingga jam tidur saya, kalau dulu kan tidur 3 jam aja rasanya fresh. Kalau sekarang udah nggak bisa gitu lagi. Jadi dulu tuh kadang-kadang harus menjemin mata karena morfin dalam tubuh itu kalau habis ada topik yang menarik tuh baca makin menjadi-jadi. Jadi, apalagi ada yang disiksa. Agni sini. Ya, yang gitu-gitu ya. Itu juga dulu maksud saya itu mengurangi itu refreshnya begitu saya. Kalau sekarang itu praktis yang kayak gitu nggak ada kemewahan waktu. Ya kadang-kadang ketemu kawan-kawan cuma bercanda atau menemukan hal yang lain. Saya bukan orang yang hobi golf, nggak mungkin lah itu menjadi refreshing saya. Saya juga orang yang tidak pandai mancing di laut. Kalau mancing masalah juga nggak pernah. Jadi saya nggak mungkin. Biasanya saya kalau akhir minggu udah habis waktu sama anak-anak jalan-jalan gitu ya, di ke kafe ngobrol apa. Terus kemudian hiburan saya itu yang paling seneng itu adalah lihat di YouTube atau apa. Kelakuan anak-anak muda yang kreatif. Itu juga terus terang membuat saya kadang-kadang refresh ya. Ide yang aneh-aneh tuh di YouTube tuh. Ya. Dan kreatif-kreatif anak-anak muda kita. Apalagi kadang-kadang anak saya habis bikin satu YouTube, saya lihat kita walaupun bukan untuk yang besar ya, dia habis bikin tugas terus ditaruh lucu-lucu kadang-kadang dan itu membuat saya agak jauh sedikit dari dunia kayak gini. Kedua, kalau masih belum fresh juga ya main aja ke kawan-kawan gitu ya. Ada berapa kawan-kawan juga di DPR, kita bisa ngobrol sampai malam di rumahnya selesai. Ingat-ingat masa lalu. Gitu. Habis itu kembali lagi refresh, mulai lagi dan tanpa sadar tahu-tahu sudah 5 tahun dan ya, I'll have to go. Lanjutkan perjalanan gitu kan ya, kalau kadang-kadang. Sebelum diakhiri Mas Chandra, mau nanya soal foto di belakang. Gitu. Ini. Kenapa fotonya Gus Dur paling gede di belakang? Itu pertanyaan berapa orang DPR? Selalu orang bertanya begitu. Ini karena pertama saya beli figurannya nyicil, dapat yang gede saya beli apa. Teknis ya, masalahnya teknis. Tapi ketika saya sudah naruh, saya ternyata direkayasa oleh publik yang melihat untuk memberikan justifikasi. Didesak. Terpaksa saya harus membuat. Kebetulan memang yang bentuknya begini dan besar saya taruh Gus Dur gitu ya, keempat. Kalau orang nanya saya harus jawab. Saya jawab Gus Dur, iya karena di sini ada ruang Gus Dur, ruang Abdurrahman Wahid yang dirikan itu saya bikin agak besar supaya saya selalu ingat Gus mendirikan Gus Dur. Kenapa kok yang Bung Karno agak fotonya beda sendiri, agak kayak kuno? Itu menunjukkan founding fathers kita. Jadi ya warnanya harus ada agak kuno. Terus kemudian kenapa Pak Harto yang merokok? Saya bilang itu sebagai bukti bahwa sampai hari ini saya gagal untuk tidak menjadi perokok. Tidak saya mengingatkan ada penguasa di Indonesia 32 tahun yang juga ternyata merokok gitu ya. Macam-macam yang nggak nyambung tapi cuma bikin ketawa. Kalau Habibie saya memang agak terpesona dengan foto ini dari dulu. Itu ya, saya ambil ekspresinya ini Habibie sekali. Saya dapat sama dengan ini Bu Mega nih. Jarang kan ya lihat Bu Mega begini. Biasanya ngepalin tangan. Ini yang cerah sambil ketawa gitu kan jarang sekali. Pak SBY senyumnya khas, sangat terkendali.
Tapi ya itu orang kadang-kadang tanya, kenapa Pak SBY kok nggak bukan biru, hijau? Salah lagi. Indonesia itu emang luar biasa. Saya bilang memang saya dapat figurannya warna ini, kebetulan. Warna hijau. Ini memang kebetulan merah, ya dianggap nggak ada hubungan. Saya bilang betul-betul gambar. Harusnya Pak Harto kuning loh kalau sesuai konsep warna kan? Iya, Pak Harto harusnya karena mungkin Golkar dianggap kuning gitu macam-macam. Tapi ya saya sih nggak ada rencana untuk begitu sekali. Pernah sekali Pak Wali Kota Makassar datang ke sini, Pak Dani Pomanto. Dia lihat ini, saya mau taruh juga di ruangan saya bikin begini juga. Katanya, betul-betul presiden. Dan ini figura-figura yang sangat murah, jadi saya nggak sempat beli yang bagus. Harusnya yang kotak agak enak gitu ya. Dan ini hasil print out biasa. Saya nggak sempat perbaiki yang betul-betul dibikin presisi gitu ya, background. Nggak punya waktu aja. Taruh di sini. Tapi yang mahal emang ekspresinya kok, Mas. Ya, saya ambil orang tanya kenapa semua kok tersenyum. Saya bilang bayangkan saya di Ombus 5 tahun tersenyum aja nggak boleh, gimana sih? Jadi paling nggak kalau saya lihat kepala negara aja bisa senyum, apalagi cuma alam sah. Betul. Ngadepinnya kayak gini. Gitu. Dan kenapa Pak Jokowi belum di sini karena masih di sana? Jokowi belum ada karena masih di sebelah dengan Pak Maruf Amin di bawah burung Garuda, menunjukkan dia masih aktif. Iya, betul. Mungkin setelah 2024 kalau nggak ada perubahan amandemen dan lain-lain, Pak Jokowi mungkin akan pindah ke sini. Tapi sayangnya 2024 saya udah nggak di Ombudsman. Jadi sorry Pak Jokowi, bukan saya nggak ingin meletakkan di sini, memang momennya. Atau jangan-jangan di tempat lain dipajangin nanti, Mas? Kalau saya di suatu tempat lain saya akan taruh. Mungkin kalau Pak Jokowi udah selesai, saya akan taruh di situ. Saya taruh di situ. Maaf ya Pak, belakangan ya. Tapi ya, setidaknya saya akan cari juga yang senyum. Seperti ini. Sederhana aja. Kalau mau fotonya Pak Jokowi ditaruh di situ, harus ada tempat baru untuk naruh ini. Kalau enggak bisa ditaruh Pak Jokowi. Ya, itu nanti kita lihat aja gimana. Saya bilang tergantung amar Tuhan, tergantung perintahnya Tuhan. Nanti di mana, dan saya nggak tahu. Tuhan itu misterius, kadang-kadang meletakkan kita ke tempat yang tidak kita duga. Yang paling penting itu masih ada Ferry dan Danar yang bisa saya datangi kalau saya pusing. Kira-kira gitu. Kita masih siap selalu ya, Fer. Udah siap, kopinya juga masih banyak. Oke, thank you ya saya. Ya, makasih banyak Mas. Kita ngobrol ngalur ngidul kemana-mana. Iya. Sorry juga kalau pernyataan-pernyataan saya kadang-kadang nanti ketika sampai ke publik juga agak nggak enak, tapi itulah saya apa adanya, no hard feeling dan nggak ada rasa benci sama siapapun. Kira-kira begitu. Terima kasih Mas. Thank you. Mas Alam sudah mampir di Kolase Konstitusi. Saya kalau udah ngobrol sama Mas Alam itu memang sengaja nggak banyak bertanya, saya denger aja. Soalnya kalau Mas Alam nggak ditambahin pertanyaan tuh ceritanya yang tadi tuh panjang lebar. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di Kolase berikutnya sama saya Ferry dan Mas Danar. Semoga di kesempatan berikutnya juga bisa ngobrol sama Mas Alam di tempat yang baru. Amin. Sampai ketemu lagi. Thank you.